Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Afro Channel. Pada video kali ini, saya akan memperkenalkan sedikit tentang fitur-fitur yang terdapat di Microsoft Excel dan menjelaskan tentang fungsi-fungsi dari dialog box format cell. Agar lebih mudah dipahami, saya sarankan untuk sahabat Afro Channel semua untuk langsung mempraktekkan atau membuka file Excel-nya. Karena yang terpenting dalam mempelajari Excel adalah praktek, bukan hanya sekedar teori. Oke, sekarang langsung saja kita membuka file Excel-nya. Di sini dapat kita lihat, di bagian atas lembar kerja Excel, terdapat tulisan Book 1. Book 1 ini disebut juga dengan title bar atau judul. Book 1 ini akan berganti secara otomatis ketika kita menyimpan file ini. Oke, untuk membuktikannya, langsung saja kita praktekkan untuk menyimpan file Excel ini. Cara menyimpan file Excel, langkah-langkah yang pertama adalah klik menu File, kemudian klik Save As, kemudian sahabat Afro Channel semua dapat memilih tempat penyimpanan untuk file yang akan kita buat. Kalau di komputer saya akan coba menyimpan di Drive D, kemudian di folder Afro Channel. Nah, di sini terdapat file name. File name ini adalah nama dari file Excel yang akan kita buat, yang nantinya akan bertuliskan di title bar atau menggantikan tulisan book 1 yang ada di tulisan paling atas pada lembar kerja Excel. Oke, kita coba saja langsung membuat file name-nya dengan nama Afro Channel. Langsung kita save. Nah, tulisan book 1 sekarang sudah berganti menjadi Afro Channel. Kemudian kita bisa lihat ke samping kiri atas, paling atas, terdapat beberapa icon. Beberapa icon ini disebut juga dalam Microsoft Excel adalah Quick Access atau icon-icon yang digunakan untuk perintah cepat. Kemudian di bawah Quick Access terdapat beberapa menu seperti File, Home, Insert, Page Layout, dan seterusnya. Menu-menu ini disebut juga dengan menu bar. Kemudian di bawah menu bar terdapat banyak icon. Nah, icon-icon yang ada di bawah menu bar ini disebut juga dengan toolbars. Kemudian di bawah toolbars terdapat dua kolom, yaitu kolom name box dan kolom formula bar. Kolom name box ini adalah untuk mengetahui di mana sel pointer berada. Sedangkan kolom formula bar adalah tempat keluarnya huruf-huruf yang kita ketikkan pada sel pointer. Jadi, jika sel pointer ini kita ketik, maka huruf-hurufnya atau tulisannya akan keluar di formula bar ini. Oke, selanjutnya di bawah formula bar terdapat huruf-huruf atau abjad A, B, C, D, dan seterusnya.
Huruf abjad ini dalam Excel disebut juga dengan kolom. Sementara pada samping sebelah kiri terdapat nomor atau angka-angka. Dalam Excel, angka-angka ini disebut baris. Kemudian kita bisa lihat ke bawah, terdapat tulisan sheet 1. Nah, sheet 1 ini disebut juga dengan lembar kerja. Di bawah samping sebelah kanan terdapat scroll horizontal. Nah, scroll horizontal ini berfungsi untuk menggerakkan lembar kerja secara horizontal ke samping kanan dan kiri. Sedangkan di samping kanan atas itu terdapat scroll vertikal. Scroll vertikal ini berfungsi untuk menggerakkan lembar kerja ke atas dan ke bawah. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan penjelasan mengenai dialog box format cells. Pada dialog box format cell terdapat beberapa menu. Untuk memunculkan dialog box format cell, kita dapat memunculkannya dengan cara cepat, yaitu dengan menekan tombol CTRL, jangan dilepas, kemudian tekan angka 1. Oke. Ini adalah dialog box format cell. Di dalam format cell terdapat beberapa menu, yaitu tab number, tab arrangement, tab font, tab folder, tab field, dan tab protection. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang fungsi-fungsi yang ada di tab number. Pada tab number terdapat beberapa kategori, yaitu yang pertama, general. Pada kategori general merupakan format yang tidak spesifik, sehingga jika dimasukkan angka hanya menghasilkan deret angka tanpa format apapun. Jadi ketika kita mengetik angka-angka, maka angka-angka yang muncul tidak memiliki format apapun, hanya merupakan deret angka biasa. Langsung saja kita klik OK, kemudian kita coba ketik. Pada saat kita ketik angka-angka ini, maka hasilnya akan sama dengan yang kita ketik tadi, tidak ada pemformatan apapun. Kemudian untuk format cell kategori number ini memiliki beberapa fungsi, yaitu kita dapat memunculkan angka desimal, kemudian pada kelipatan 1000 kita bisa memunculkan tanda koma atau tanda titik. Kita coba. Untuk angka desimal, di sini terdapat pilihannya. Jika kita ingin memunculkan 4 angka di belakang 4 digit angka di belakang koma, maka kita tinggal menambahkannya. Atau jika kita ingin mengurangi desimalnya atau kita tidak ingin desimalnya muncul, kita dapat mengurangi angka tersebut. Untuk contoh kali ini kita coba akan memunculkan 2 digit di belakang koma. Kemudian kita coba menggunakan tanda pemisah, yaitu tanda titik pada
nominal angka yang kita gunakan. Langsung saja kita klik OK. Nah, sekarang kita coba mengetikkan angka kelipatan 1000 agar kita mengetahui apakah tanda koma atau tanda titik tadi dapat langsung tertulis secara otomatis. Kita coba membuat angka 5500. Nah, pada angka 5500 yang kita ketik tadi akan muncul 2 digit angka di belakang koma. Sekaligus angka tersebut dipisahkan dengan tanda koma. Oke, kita kembali ke format cell. Sekarang kita coba masuk ke kategori yang ketiga, yaitu currency. Kategori currency ini adalah berfungsi untuk memunculkan simbol mata uang pada angka yang kita ketik. Kita coba memunculkan simbol mata uang rupiah. Indonesia. Kemudian pada decimal place-nya tetap kita gunakan 2 digit di belakang koma. Langsung saja kita praktekkan. Nah, kita lihat pada sel C4, kita coba ketik angka yang sama, 5500. Kemudian kita tekan enter. Nah, maka simbol mata uang akan keluar secara otomatis. Kemudian kategori selanjutnya adalah accounting. Kategori accounting ini mirip dengan kategori currency. Kategori accounting merupakan tab drop down untuk memilih ikon mata uang setiap negara. Sama seperti format kategori currency. Kita coba memilih simbol mata uang rupiah juga agar kita tahu bedanya di mana. Oke, kita klik OK. Sekarang kita buat angka. Nah, pada kategori accounting, coba kita lihat bedanya pada sel C4, yaitu format currency. Perbedaan antara currency dan accounting adalah simbol mata uang pada currency itu rapat dengan nilai nominal uangnya. Sementara pada kategori accounting, simbol mata uang terpisah dengan nilai mata uangnya. Agar terlihat jelas, saya akan coba membesarkan kolomnya. Di sini terlihat jelas bahwa pada format currency, simbol mata uangnya rapat dengan nilai nominalnya. Sedangkan dengan kategori accounting, simbol mata uangnya memiliki jarak atau spasi dengan nilai mata uangnya. Kita masuk kembali ke format cell. Kategori selanjutnya adalah date. Date ini adalah untuk memilih format tanggal yang akan ditampilkan dalam Excel. Jadi jika kita ingin memformat tanggal, kita pilih kategori date. Kita coba praktekkan dulu. Kita pilih selnya, yaitu sel C6. Kemudian kita buka format selnya. Kita pilih date. Nah, kita akan coba location-nya, kita coba di Indonesia.
Oke, kita pilih yang angka terlebih dahulu. Kita klik OK. Sekarang kita ketikkan angkanya. Tahun 2021. Oke, pada format date, format tanggal yang kita buat berupa angka semua, yaitu tanggal 19 bulan 7 tahun 2021. Jika nama bulannya ingin kita panjangkan 19 Juli 2021, maka kita tinggal memunculkan format cell, kemudian kita pilih kategori date, kita pilih pemformatan tanggal yang lengkap dengan menggunakan nama bulan, kemudian klik OK. Maka pemformatan tanggal yang berupa angka sekarang sudah berubah menjadi pemformatan angka dengan nama bulannya. Oke, selanjutnya kategori selanjutnya pada tab number adalah time. Tab ini adalah untuk memilih format waktu. Ini kita lewati saja. Kemudian lagi di bawahnya ada percentage. Percentage ini untuk memilih format persen. Kemudian kita dapat memunculkan juga beberapa angka di belakang persen tersebut. Misalnya di sini kita buat pada angka persen yang akan kita buat nanti akan memunculkan 2 digit angka desimal di belakang angka persen tersebut. Langsung saja kita buat, klik OK. Kita coba buat 100%. Nah, pada saat kita klik 100, secara otomatis simbol persen akan keluar. Kemudian pada saat kita tekan enter, karena tadi kita memilih memunculkan 2 digit angka di belakang angka persen, maka pada saat kita ketik enter, maka akan muncul 2 digit angka desimal di belakang angka persen. Kemudian kita lanjut lagi. Sekarang saya akan mencoba menjelaskan tentang kategori selanjutnya, yaitu fraction. Fraction ini untuk memberikan format angka, seperempat, setengah, dan seterusnya. Jika pada sel kita ketik 0,25, maka ketika kita tekan enter, pada format fraction ini akan langsung muncul angka 1/4. Atau jika kita ketik 0,5, maka angka yang akan muncul setelah kita tekan enter adalah 1/2. Kita coba praktekkan. Kita pilih type-nya itu up to 1 digit. Oke. Oke. Sekarang kita coba memasukkan angka 0,25. Ketika kita tekan enter, maka angka yang muncul yaitu 1/4. Atau jika ingin kita ganti, kita ketik 0,5. Ketika kita tekan enter, maka angka yang akan muncul adalah 1/2. Oke, kita munculkan lagi format cell. Kemudian pada kategori selanjutnya adalah scientific. Nah, scientific ini digunakan untuk memberikan format angka dengan saintifik atau meringkaskan angka. Kita coba langsung. Oke, kita ketik angkanya. Sini. Kita coba tekan enter. Nah, di sini terlihat jelas angka yang kita ketik tidak muncul semua.
digantikan dengan E plus 15. Maksudnya apa? Maksudnya setelah angka 2 ada 15 angka lagi yang tidak ditampilkan secara lengkap. Jika kita hitung di atas, kita lihat di formula barnya ini, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 angka. Jadi dengan menggunakan format atau kategori saintifik, maka dia akan meringkas angka yang kita ketik. Nah, di sini tertulis 243 E15. Maksudnya adalah setelah angka 2 ada 15 angka lagi yang tidak ditulis atau dimunculkan secara lengkap. Oke, kita masuk lagi ke format cell. Untuk kategori selanjutnya adalah kategori teks. Teks ini untuk memberikan format teks pada sel tertentu atau merubah data angka menjadi fungsinya teks. Jadi jika kita pilih kategori teks, maka angka yang kita ketik akan berubah fungsinya menjadi teks. Kemudian di bawah kategori teks adalah kategori spesial. Kategori spesial ini digunakan untuk format angka spesial seperti kode pos atau nomor telepon. Kita coba pilih yang English US. Nah, pada type ini terdapat beberapa tipe dari pengkodean khusus. Kita coba memilih phone number, kemudian kita klik OK, kemudian kita coba masukkan angka-angka nomor telepon ke dalam sel C10. Oke, kita sudah mengetikkan nomor telepon. Kita lihat jika kita enter apa yang terjadi. Nah, terlihat di sini bahwa angka yang kita ketik tadi akan berubah membentuk simbol khusus. Kemudian pada kategori custom digunakan untuk memformat angka sendiri sesuai dengan yang kita inginkan. Kita coba ketika kita ingin membuat angka beserta tulisan, misalnya 8 ekor, kita tidak perlu lagi mengetik kata-kata ekor di belakang angka 8 jika kita menggunakan fungsi dari custom. Kita coba praktekkan. Kita pilih custom, kemudian kita pilih 0. Nah, pada type kita buat kata-kata di samping angka 0 tersebut dengan menggunakan tanda petik pembuka, kemudian kita ketik ekor, kemudian kita tutup dengan tanda petik penutup, tanda petik 2, kemudian kita klik OK. Maka kata-kata ekor akan muncul di samping angka 8. Jadi berapapun angka yang kita ganti, maka akan muncul tulisan atau kata-kata ekor di belakangnya tanpa harus kita ketik terlebih dahulu. Misal kita ganti menjadi angka 19. Ketika kita tekan enter, maka akan muncul secara otomatis 19 ekor. Oke. Mungkin sekian saja penjelasan dari saya.
Semoga video ini bermanfaat untuk sahabat Afpro Channel semua. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.